Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk terus dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang berbahagia ini kita kembali lanjutkan pengajian kita dengan kitab Syajaratul Ma'arif karangan Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam rahimahullahu taala anhu. Dan insyaallah kita masuki fasal berikutnya, fasal baru di halaman 17. Teks kitabnya sudah saya bagikan semalam di dalam grup WhatsApp dan sama Ustadz Wahyudi. Bagi Bapak Ibu yang mau mengikuti bacaan kitabnya boleh sekalian disimak. Ya, karena kata Rasulullah dalam menuntut ilmu ini kita harus menjadi salah satu dari 4 bagian, tidak boleh yang kelima. Salah satu dari 4 bagian. Kata Rasulullah, pertama kun aliman, kalau bisa Anda ini semua jadi orang alim, kata Rasulullah. Tapi kalau tidak bisa, kun muta'alliman, jadilah orang yang menuntut ilmu gitu. Tidak bisa juga menuntut ilmu, tentu ada pegangan, ada kitab, ada referensi, ada rujukan. Tidak sanggup juga. Baru yang ketiga, kun mustami'an, menjadi orang pendengar ilmu. Tidak sanggup juga. Yang keempat, kun muhibban, jadilah orang yang mencintai ilmu. Mencintai ilmu itu tidak mesti dengar, tapi minimal tidak memusuhi ilmu. Ya, walaupun tidak pernah datang ke majelis, ya tiduran aja kerjaan, yang penting cinta dia sama ilmu. Ya, maka kata Rasulullah di akhir hadis itu, wala takun khamisan fatuhlik, jangan jadi orang yang kelima, celaka kamu. Ya, orang kelima itu orang yang celaka. Minimal kita yang keempat. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan baru ini faslun fi asbabil fadaili. Ya, pembahasan tentang sebab-sebab seseorang mendapatkan karunia. Fadail jamak dari fadilah. Lil fadaili asbabun, yang namanya karunia, fadilah dari Allah itu banyak sebabnya. Di dalam Syajaratul Ma'arif, Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam membaginya ke dalam 2 kategori. Pertama beliau sebut kasabiyah wa ghairu kasabiyatin. Kasabiyatun wa ghairu kasabiyatin. Kasabiyah itu sesuatu yang diusahakan. Jadi karunia, kita dapat karunia itu karena kita berusaha. Kita buat amal soleh, kita buat ibadah, ya, kita berbuat baik sama orang lain, ya, itu semua kasabiyah sifatnya. Ada juga wa ghairu kasabiyatin, yang tidak diusahakan, sifatnya anugerah, given dalam bahasa Inggris. Atau dalam sebagian kitab tasawuf yang lain sering disebut yang kedua ini laduni atau daruri. Jadi dia murni pemberian dari Allah, tidak ada usaha sama sekali dari manusia. Manusia hanya nerima saja dari Allah. Itu yang kedua, kasabiyatun wa ghairu kasabiyatin. Ada 2. Fa ghairul kasabiyati sittatun,
yang tanpa diusahakan, yang sifatnya anugerah. Dan menurut sebagian ulama tasawuf, anugerah ini yang patut disyukuri, karena apapun usaha kita, kalau Allah Subhanahu wa taala enggak berkehendak, enggak ridha untuk memberikannya kepada kita, maka jadi sia-sia usaha itu. Maka ada ayat di dalam Al-Qur'an yang berbunyi qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Itu salah satu yang dimaknakan oleh para ulama, fadlullah di situ yang sifatnya ghairu kasabiyatin, yang tidak diusahakan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Jadi dengan karunia yang Allah berikan, yang given kepada kita itu, dan rahmat yang Allah curahkan kepada kita itu, fabidzalika falyafrahun, kata Allah. Hendaklah seorang mukmin, orang beriman, dengan itu dia bahagia, dan itu jauh lebih baik mimma yajma'un, wa khairun mimma yajma'un, jauh lebih baik dari apa yang telah kita kumpulkan, dari apa yang ada di rekening kita, apa yang ada di deposito kita, dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, ahaduha ya, yang pertama dari yang sifatnya ghairul kasabiyati, al-uqul, akal ya. Al-uqul itu jamak daripada akal. Jadi akal itu banyak dalam kajian tasawuf ya, ada akal idroki, kemampuan mengkognisi. Jadi akal itu unik. Dia mampu menyimpan banyak hal yang tidak mampu disimpan oleh anggota tubuh kita yang lain. Misalnya saya lihat botol parfum, setelah saya tatapi dengan bantuan panca indera saya, dengan bantuan indera penglihatan, saya lihat botol parfum ini, kemudian saya buang botol parfum ini ke sungai. Tapi gambaran atau citra dari botol parfum itu sudah ada di dalam kepala saya itu. Ya, simpan dia. Besok saya lihat lagi mobil lewat, mobilnya sudah lewat, mungkin sudah keluar kota mobilnya, sudah tidak ada lagi di pandangan saya. Tapi saya pejam, bayangannya itu ada. Maka kenapa Bapak Ibu disuruh benar sama Allah untuk menjaga anggota tubuh kita? Karena kalau yang kita lihat, yang kita rasa, yang kita raba, ya, hal-hal yang tidak baik, termasuk hal yang kita dengar, hal-hal yang tidak baik, maka yang terekam di dalam otak kita ya semuanya memori yang enggak baik, kenangan-kenangan yang enggak baik, dan itu yang menyebabkan ilusi ya, ilusi itu atau delusi ya, delusi sesuatu yang enggak baik. Nah, semuanya bayangan yang enggak baik, pikirannya kotor. Nah, kalau itu terjadi akan muncul ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Muncul yang namanya dhon, dugaan, prasangka, dendam, benci, hasad, dan seterusnya. Kenapa? Memori otaknya pun dipenuhi dengan hal itu. Ya. Tapi kalau itu kita bersihkan, maka kemudian yang muncul citra dari dalam diri kita juga yang baik-baik gitu. Ya, ini ukul. Ukul itu anugerah dari Allah. Kita kan enggak pernah minta, ya Allah EQ saya nanti kalau saya lahir sekian-sekian, enggak pernah. Bahkan banyak saudara kita, mohon maaf, yang lahir akalnya kurang sehat. Tapi kalau dalam ilmu tasawuf, orang yang enggak sehat akalnya itu ahlul jannah itu. Ya. Ahli jannah, penghuni surga. Ya, kenapa? Mereka ghairu manutin bi ahkamit taklif, tidak terbebani untuk menjalankan hukum taklif. Nah, kalau kita sekali nggak sholat subuh langsung main pena dan malaikat itu dicatat sebagai amal keburukan, ya kan? Ya, ngatain orang, ghibah sama orang, langsung main pena itu mencatatkan keburukan. Nah, kalau orang gila itu penghuni surga itu tidak boleh dilecehkan. Tapi di balik itu mereka tidak mendapatkan karunia akal itu ya. Maka karunia akal itu patut disyukuri, patut dihargai. Maka oleh sebab itu dalam kajian usul fikih, salah satu fungsi diturunkan atau tujuan diturunkan syariat adalah hifdzul akli, untuk menjaga kemurnian akal budi pikir seseorang. Nah, diharamkan khamar, tujuannya untuk apa? Supaya akal budi ini tetap terjaga dengan baik. Karena manusia hilang akal budinya, tidak bisa dikatakan manusia lagi. Ya sudah sama dia dengan hewan ya. Maka ada ayat di dalam Al-Quran,
lahum qulubun la yafqahuna biha, ada akal budi tapi tidak digunakan untuk berpikir. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, punya mata tidak mau melihat yang baik. Walahum adhanun la yasma'una biha, punya telinga tidak mau digunakan untuk hal-hal yang baik. Allah kan mempersamakannya dengan hewan ternak. Ulaika kal an'am, bahkan lebih celaka daripada hewan ternak. Balhum adall. Baik, jadi yang pertama ahaduha al-uqul was-sawabu al-mudhafu ilaiha murattabun ala atharihi, dan begitu juga pahala-pahala yang ditambatkan pada akal itu, al-mudhafu ilaiha, yang ditambatkan atau yang disandarkan pada akal itu. Bapak Ibu berpikir, bertafakur, dan itu memang perintah agama, dikasih pahala sama Allah. Jadi kita operasionalkan akal itu sesuai dengan petunjuk Allah, kita dapat pahala. Banyak sekali ayat Al-Quran mengatakan afala tatafakkarun, tadzakkarun, tadabbarun, ya. Banyak sekali. Nah, kita gunakan, kita operasionalkan dia, kita fungsikan dia. Nah, ketika dia berfungsi sebagaimana arahannya Allah, buku manualnya Allah, buku manual Allah itu adalah Al-Quran, maka murattabun ala atharihi, dia mendapatkan pahala. Atsawabu mudhafun ilaiha, dia dikasih pahala sama Allah gara-gara aktivitas dia yang berpikir kepada hal-hal yang baik. Jangan pula Bapak Ibu mau tidur ya, tapi pikirannya ke Singapura. Banyak kan kita itu takbir Allahu Akbar, sholat misalnya, langsung jalan-jalan ke Singapura, badannya di Masjid Al-Fitrah TNI Nusu, pikirannya ke Singapura, ya, sebentar lagi ke Amerika, ke Las Vegas. Jadi tiba-tiba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kok sudah selesai sholatnya. Nah, ini ciri-ciri orang yang akal budinya itu tidak diperankan dengan baik, ya, sesuai dengan arahannya Allah gitu. Maka saya lebih enak ya setelah saya baca beberapa kitab yang lain. Al-uqul di sini disebut dengan kata jamak. Saya lebih tentram menerjemahkannya sebagai akal budi. Karena dalam sebagian kitab yang lain penentu akhir ya dari bahagia atau tidak bahagianya manusia itu bukan hanya bergantung pada akal pikiran, bukan akal intelek saja, tapi juga pada budi pekerti, pada hati ini. Yaitu penentu akhirnya. Bahkan dalam kitab Syarah Al-Hikam, Syekh Ramadan Al-Buti mengutip ya hasil penelitian dalam ilmu psikologi modern. Bahkan Sigmund Freud di dalam psikoanalisis ini, kalau mau kita luaskan kajiannya dengan ilmu psikologi modern, itu kan yang paling terkenal itu Sigmund Freud. Ya, penemu psikoanalisis, itu orang yang sangat dikagumi dalam dunia psikolog. Jadi kata beliau, kebahagiaan manusia itu 70% ditentukan oleh budi pekertinya, 30% oleh inteleknya, akal inteleknya. Maka selalu orang mengatakan kecerdasan emosional itu penentu segala-galanya. Bapak Ibu punya EQ tinggi, ya cerdas EQ-nya, inteleknya cerdas, tapi orangnya nggak disiplin, malas-malasan, ya kan, tidur-tiduran, ya nggak akan bahagia orang itu, nggak akan senang orang itu hidupnya. Tapi kalau diikuti dengan karakter kepribadian diri yang baik, ya orangnya disiplin, jujur, ya orang akan senang sama dia, memberikan dia banyak amanah, orang ini yang akan muncul. Ya banyaknya seperti itu. Maka Bapak Ibu saya lebih tenang menerjemahkannya sebagai akal budi. Nah, kalau kita terjemahkan al-uqul itu sebagai akal budi, kita perhatikan di dalam Al-Quran, Rasulullah itu tidak diberikan kemampuan oleh Allah baca tulis, ya kan? Atau kita sebut dengan ummi. Ummi itu orang yang tidak bisa baca tulis. Jadi Rasulullah itu baca Al-Quran min dhahri qalbih, ya, melalui akal budinya, gitu kan. Kalau kita baca Al-Quran pegang mushaf atau pegang HP membaca Al-Quran. Tapi Rasulullah itu kalau nyebut Allah, kalau baca Al-Quran atau apapun dia renungkan, itu dengan akal budinya. Dia membaca dengan akal budi, bukan dengan mata kepala. Maka ada ayat Allah di dalam Al-Quran itu, wa ma kunta tatlu min kitabin wala takhutuhu biyaminik idzal lartabal mubtilun. Kamu Muhammad tidak membaca Al-Quran dengan kedua bola matamu,
Wala takhutuhu biyaminik, dan kamu tidak mengkhatkan Al-Quran, artinya tidak menulis Al-Quran dengan tangan kananmu. Idzal lartabal mubtilun, jika kamu lakukan itu banyak orang akan ragu kepada ajaranmu. Maka oleh karena itu kata Allah, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Jadi Al-Quran, apa yang kamu bacakan, apa yang kamu jelaskan itu ayatun bayyinat, ya, ayat yang terang benderang di dalam jiwamu, di dalam akal budimu. Fi suduril ladzina utul ilm, di dalam dada, di dalam jiwa, di dalam akal budi orang-orang yang diberikan ilmu. Jadi Rasulullah ketika menyampaikan sesuatu itu, kalau kita baca hadis Abu Hurairah itu, kalau dengar atau lihat muka Nabi saja, raqat qulubuna wa kunna min ahlil akhirah, kan gitu. Ya Rasulullah, kata Abu Hurairah itu, wahai Rasulullah, idza kunna ma'ak, jika kami sama kamu, bersama dengan kamu dalam majelismu, raqat qulubuna wa kunna min ahlil akhirah. Ya, ajaba raqat qulubuna wa kunna min ahlil akhirah. Kok rasa-rasanya kami ini rindu sekali sama Allah, ya. Wa kunna min ahlil akhirah, dan kayaknya kami sudah menjadi penghuninya akhirat, bukan lagi penduduk dunia itu. Kenapa? Karena Rasulullah apa yang diajarkan murni keluar dari jiwa beliau yang bersih gitu. Kalau kita, jiwa kita kotor, telah banyak deposit rupiah yang kita pikirkan, ya kan? Perempuan macam kita pikirkan, maka kita butuh bimbingannya kita para ulama yang jiwanya sudah bersih. Itu Bapak Ibu. Jadi tidak boleh ilmu agama itu disampaikan terus, nyerocos terus tanpa ada sanad, tanpa ada guru, karena dia butuh bimbingan jiwa-jiwa yang bersih seperti itu. Nah, al-uqul was-sawab al-mudhafu ilaiha murattabun ala atharih. Jadi sawab itu merupakan konsekuensi dari pengaruh akal budi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Fa innaha da'iyatun ilal ma'arif. Nah, akal budi ini kemudian mendorong seseorang ilal ma'arif, untuk mengkognisi banyak pengetahuan. Ma'arif jamak dari kata ma'rifah. Ya, jadi dengan akal budi itu manusia bisa mengkognisi banyak ilmu, banyak pengetahuan, maka kemudian dia mendapatkan penjelasan, ya, baik berkaitan dengan kehidupan dunianya maupun kehidupan akhirat, itu kan. Jadi Bapak Ibu, orang gila benar ahlu surga, tapi dia tidak punya konsekuensi seperti kita, bisa mengetahui banyak hal. Yang dengan banyak hal itu kita bisa meningkatkan kualitas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang patut disyukuri. Akal budi itu hal yang paling awal yang patut disyukuri oleh kita. Wal qurbatu wa uluwid darajati. Jadi dengan akal budi itu juga kita bisa berkurubat, bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ya, dengan akal budi kita sholat, kita ngerti baca Al-Fatihah, kita ngerti baca Al-Quran, zikir, dan seterusnya. Wa'uluwid darajat, dan dengan itulah derajat kita diangkat sama Allah. Ya, dalam surat apa itu? Al-Hujurat, ya, ayat 12, ayat yang paling populer itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Jadi dulu di masa Rasulullah kadang-kadang memberikan penghormatan kepada orang tertentu yang tidak diberikan kepada orang yang lain. Ya, cerita ayat itu kan turun pada saat pahlawan perang Badar datang ke majelis pengajian Nabi. Tapi yang namanya Masjid Nabawi di zaman Rasulullah itu kecil, tidak seluas sekarang. Maka ada sekitar 70-an pahlawan perang Badar yang datang terlambat itu, dia tidak punya tempat duduk. Ya, kehabisan seat dekat-dekat dengan Nabi. Tapi yang dekat-dekat dengan Nabi ini bukan kebanyakan mereka anak muda yang bukan pahlawan perang Badar. Maka Nabi merasa kurang pantas pahlawan yang berjasa kepada Islam berdiri di belakang, kemudian anak-anak baru gede ini ABG, cabe-cabean duduk di dekat dengan Nabi. Wah. Maka Nabi perintah, kamu berdiri, kasih tempat sama orang sepuh kita, sama orang yang kita hormati. Anak muda ini tidak berdiri, Bapak Ibu. Diperintah sama Rasulullah tidak berdiri. Turun ayat itu. Idza qila lakum tafassahu fil majalis. Kalau Allah bilang atau Rasulullah bilang geser dalam majalis ilmu,
Ya, geser, fafsahu yafsahillahu lakum. Nanti Allah Subhanahu wa taala juga akan melapangkan dirimu. Wa idza qila syuzu, jika dikatakan bangun, kasih tempat untuk orang itu, fansuzu, maka bangun kalian. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, ya. Dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu. Nah, itu kan. Jadi orang yang punya akal otomatis dia gunakan akalnya, dia punya ilmu, maka dengan itu dia punya uluwid darajat, ya, derajat yang tinggi di tengah-tengah manusia. Maka Bapak Ibu, dalam hadis Muslim itu Rasulullah berkata kepada kaum Ansar, ya, farfa'u atau faqumu li sayyidikum wa khayyirikum. Kalian itu boleh bangun dari tempat duduk kalian untuk menghormati tuan kalian, pemimpin kalian, atau untuk menghormati orang yang terbaik di tengah-tengah kalian. Itu boleh hukumnya. Maka dalam maulidan Bapak Ibu, kalau sering baca maulidan, baca kasidah Barzanji atau Simtud Duror atau baca Adibai, itu ada namanya mahalul qiyam. Mahalul qiyam itu ketika kita sampai ke dalam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kita disunahkan berdiri. Nah, nanti jangan pula Bapak Ibu punya akal picik. Saya menamakannya akal picik. Ngapain kita berdiri salawatan? Baca Al-Quran aja enggak berdiri. Itu namanya orang punya akal picik. Kita berdiri itu karena memang disuruh sama Rasulullah berdiri, gitu kan? Dan kita berselawat karena perintah Allah untuk berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, gitu kan? Itu kan perintahnya dari Allah. Ini orang nabrak-nabrak antara nabi dengan Allah itu. Jadi secara tidak langsung Bapak Ibu, kita berdiri itu adalah mentaati sekaligus perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah atau Allah juga menyatakan baca Al-Qur'an kalian berdiri, disuruh berdiri, kita juga berdiri. Lah perintahnya baik langsung maupun tidak langsung enggak kita temukan, gitu kan. Tapi dalam salawat ada. Kalau orang baca Al-Quran yang diperintahkan oleh Rasulullah, oleh Allah adalah fastami'u. Wa idza quriyal Quran fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun, gitu. Dengar, diam. Lah ini orang baca Al-Quran kita diam tapi tangannya komat kamit. Zikir di HP tangannya. Zikirnya dunia, rupiah. Banyak itu saya lihat. Datang ke Samadiyah di Menasah, di masjid. Lah anak-anak muda ini saya enggak tahu niatnya apa, Samadiyah atau main HP. Tapi kalau main HP lebih baik di kedai kopi. Datang ke Samadiyah main HP. Coba Bapak Ibu pikirkan. Atau kadang-kadang ada juga majelis Jumat. Kalau saya khatibnya saya tegur. Karena diberikan hak prerogatif kan khatib untuk menegur makmum, terutama makmum yang buat keributan. Benar, orang yang megang HP itu enggak buat keributan. Keributannya enggak offline, tapi online. Di situ kan ribut itu. Di HP itu noise, ribut itu. Medsos itu dunia yang paling ribut itu. Maka ada istilah itu dalam dunia Twitter itu tweet war, perang tweet. Perang ngoceh, tweet itu kan ngoceh. Ya. Jadi perang ngoceh itu, balas komen macam, nampaknya memang nggak ribut, tapi sebenarnya noise semua di situ, keributan semua. Kalau voice bagus, patut kita dengar suara. Tapi kalau keributan, ini gejala nggak baik dari masyarakat modern ini. Jadi memang dia tenang, tapi sebenarnya dia keributan dengan hatinya di dunia yang lain, di dunia maya itu. Baik, kita lanjut. Wasani, yang kedua, ya, yang membuat seseorang mendapatkan karunia dari Allah tanpa diusahakan, ya. As-sifatul karimatu al-ghariziyatu. Ini istilah beliau. Sifat-sifat yang mulia yang sifatnya yang bawaan lahir atau insting. As-sifatul karimatul al-ghariziyatu. Jadi al-ghariziyah itu insting, yang sifatnya insting bawaan lahir. Tapi saya agak sedikit berbeda sama beliau. Ini bukan hanya sama pengarang kitab ini. Menurut kitab-kitab yang lain, yang namanya sifat mulia insting bawaan lahir ini benar, itu anugerah dari Allah. Tapi kita yang enggak punya sifat-sifat itu bisa melatih diri.
Maka dalam ilmu tasawuf itu ada namanya ar-riyadhatun nafsiyah. Jadi riyadhah an-nafsiyah itu latihan diri ya untuk mencapai ilmu-ilmu yang terpuji itu. Ya, contohnya di sini kal ghirati. Ya, al-ghirah itu rasa cemburu ya. Rasa cemburu, bahkan dalam hadis Musnad Ahmad itu, dalam kitab hadis Musnad Ahmad bin Hambal dikatakan innallaha yaghar. Allah itu maha pencemburu. Wa min ghiratillah, di antara cemburunya Allah ayatiyal mu'min ma hurima alaihi. Ya, seorang mukmin itu melakukan suatu perbuatan yang dilarang sama Allah. Itu Allah cemburu itu. Jadi cemburu di sini maknanya positif. Dan cemburu itu selalu sebenarnya maknanya positif. Tapi selama tidak berlebihan kalau sama manusia. Kalau berlebihan cemburu tidak dikelola bisa berakibat hancurnya rumah tangga itu. Banyak juga orang berumah tangga itu hancur gara-gara cemburu. Nah, maka disebutlah dengan cemburu buta, ditambah cemburunya buta. Buta itu tidak punya argumentasi. Cemburu yang enggak berdasar, yang buta saja. Nah, dia turuti hawa nafsu kalau sudah cemburu buta. Tapi dengan cemburu itu Bapak Ibu, rumah tangga kita terselenggara dengan baik gara-gara cemburu. Misalnya si suami tidak cemburu lagi dengan istri, ya, ada bahasa agama namanya dayus. Dayus itu hilang rasa cemburu seorang suami dengan istrinya. Jadi istrinya main sama laki-laki orang, jalan berdua dalam mobil, cium-ciuman di depan dia nggak cemburu. Itu kacau, itu namanya dayus itu ya. Cemburu itu baik, tapi harus dikelola. Cemburu berlebihan namanya cemburu buta. Hancur rumah tangga kalau ada cemburu buta itu. Wal hilmu, hilmu itu dalam istilah bahasa Inggris the ethic of magnanimity. Kemampuan seseorang untuk memaafkan. Ya, jadi kalau ada salah seseorang nggak langsung main mencak-mencak, langsung gas full, nggak seperti itu. Maaf, tenang, itu namanya hilmun. Allah Subhanahu wa taala sering sekali dalam ayat Al-Qur'an memperkenalkan dirinya, innallaha ghafurun halim. Kalau Allah tidak punya sifat halim, itu saudara-saudara kita yang masih tidur itu habis kena azab semua. Walau sya'allahu la ja'ala lahum walau sya'allahu la adzabahum walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Kalau Allah mau langsung diazab sama Allah detik itu juga, tapi Allah mentakhirkannya sampai nanti dia negeri akhirat. Itu halim namanya, nggak langsung dihabisi. Maka kita Bapak Ibu harus punya sifat itu. Ada orang salah sama kita marah-marah, nggak mesti kita juga langsung marah-marah, bayar kontan di situ. Ya tenang. Ya mungkin orang itu marah gara-gara ini itu namanya halim. Ya, kalau orang punya ketenangan jiwa seperti itu namanya halim ya. Wasakha, ya sakha itu dermawan, ya kedermawanan. Wasyaja'atu, keberanian. Wal haya, rasa malu. Ya, bahkan Rasulullah mengatakan al haya minal iman, orang enggak punya rasa malu enggak punya bagian daripada iman. Wathawab maratibun ala asariha. Ya, ini pakai jamak karena sifat-sifatnya banyak sekali. Ya, wathawab maratibun ala asariha, dan pahala-pahala yang menjadi turunan dari pengaruh dari sifat-sifat tadi. Jadi kalau kita punya sifat-sifat tadi, tentu ada pengaruhnya dalam kehidupan kita. Maka pengaruh yang baik, pengaruh yang positif yang dirasakan oleh masyarakat itu Allah kasih turunannya berupa pahala tadi ya. Wa asarul ghirati daf'ul fawahish. Ya, gara-gara kita punya rasa cemburu, ya cemburu dalam konteks di sini positif seperti yang kita jelaskan tadi. Daf'ul fawahish, kita mampu menolak hal-hal yang tidak baik. Fahishah, perbuatan keji. Fawahish jamaknya. Jadi mampu menolak perbuatan keji dari dalam diri kita. Kita enggak melakukan perbuatan keji, dan juga perbuatan keji orang enggak akan nyampe kepada kita. Wa asbabuha anil haram, dan sebab-sebab yang mampu menghindari seseorang dari perbuatan haram. Kalau dia punya ghirah, rasa cemburu tadi, dia ingat kalau dia buat hal-hal maksiat, dia buat hal yang keji, Allah Subhanahu wa taala cemburu. Karena hadisnya tadi innallaha yaghar, Allah itu maha pencemburu. Wa min ghiratillah, dan dari rasa cemburunya Allah itu ayatiyal mu'min ma hurima alaih,
seorang mukmin melakukan apapun yang dilarang sama Allah. Wah, cemburu berat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tahu Allah cemburu, ya sudah, kita tinggalkan itu. Kita lakukan dalam koridor saja. Apa yang dibenarkan oleh Allah kita kerjakan, apa yang dilarang sama Allah tidak kita lakukan. Wa asarul hilmi, ya, adapun pengaruh dari sifat hilmun, the ethic of magnanimity, ya. Jadi orang bangsawan, seorang bangsawan dulu kan negara-negara di Eropa, negara-negara di dunia, bukan hanya di Eropa ya, tapi negara-negara di dunia dipimpin oleh raja, oleh ule balang kalau kita di Aceh. Ya, kalau di Eropa itu Bapak Ibu, salah satu syarat seorang pemimpin bangsawan-bangsawan itu dia harus punya the ethic of magnanimity. Nggak boleh pendendam. Kalau seorang berkuasa pendendam, wah bahaya sekali, habis rakyatnya itu, ya kan? Sedikit dihina rajanya, habis, tangkap, masuk penjara, habis. Ya, tapi kalau sekarang kekuasaan eksekutif nggak bisa dendam karena dikontrol sama legislatif. Jadi presiden nggak boleh nangkap sama orang yang menghinanya atau orang yang nggak senang sama dia. Kalau menghina nanti kena pasal pencemaran nama baik. Tapi kalau orang nggak senang, banyak orang nggak senang sama tokoh-tokoh politik, sama gubernur, sama wali kota, sama presiden, tapi tidak boleh karena undang-undang tidak boleh. Tapi dulu itu yang jaga undang-undang. Kalau sekarang yang jaga undang-undang. Kalau dulu siapa undang-undang? Omongan raja adalah undang-undang, ya kan? Omongan raja, perbuatan raja adalah undang-undang. Kalau sekarang ada lembaga pengawas macam-macam. Kalau dulu tidak ada. Maka salah satu syarat seseorang itu jadi bangsawan, dia punya the ethic of magnanimity. Ya, rasa memaafkan, ya, nggak boleh dendam. Ya, wa asarul hilmi, adapun pengaruh dari sifat hilmun tadi, takhirun muakhadhatul musii ila ayubarrida ghalilil mazlum fayushala alaihil afwa anil isaati. Ya, jadi pengaruh dari punya sifat hilmun dalam diri kita, dan ini penting sekali kita punya sifat ini, takhirul muakhadhatul musi, kita menunda membalas terhadap orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Jadi nggak langsung mencak-mencak, marah-marah. Ada orang marah-marah sama kita, diam, tenang. Ya, ini bahasanya menarik. Ila ayubarida, sampai dingin keadaan. Ayubarid, ya, barid itu dingin keadaan. Ghalilal mazlum, dengki atau dendam orang-orang yang dizalimi. Bapak Ibu, kalau ada orang yang menzalimi kita, kita disebut mazlum. Orang yang menzalimi kita namanya zalim. Ghalil artinya dendam. Selalu orang yang dizalimi muncul goresan dendam dalam dirinya, benar kan? Misalnya ada orang marah-marah sama Bapak Ibu, kontan langsung live banyak di depan banyak orang. Misalnya di kedai kopi ada orang marah-marah, orang pada lihat. Ada apa? Pasti kan kita tidak nyaman, ada goresan-goresan ketidaknyamanan dalam hati kita. Nah, itu diminta untuk tidak langsung dituruti. Kalau itu dituruti berarti tidak ada sifat hilmun. Kamu mau apa? Mau nantang saya? Alah, tidak ada itu sifat hilmun. Ada orang marah, mau kamu kurang aja. Bekap bawah, kapu belum. Nah, itu nggak ada sifat magnanimity. Ya. Rasulullah itu sering itu. Saya baru baca hadis Bapak Ibu. Satu hari jalan-jalan Rasulullah dengan para sahabat. Kemudian Rasulullah kan sering sunnah pakai rida. Beliau pakai rida itu. Kalau rida di bahu, kalau di kepala namanya amamah. Seperti Bapak ini pakai itu namanya amamah. Yang digulung di kepala namanya amamah, yang diletakkan di bahu namanya rida. Jadi ada seseorang yang kurang puas dengan pembagian, ada riwayat hadis sedekah, ada riwayat hadis kurang puas dengan pembagian ghanimah yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka dia tarik ridanya Nabi itu, dipalitkan ke lehernya Nabi, ditarik. Nabi tercekek itu. Kulit Nabi kan putih, sehingga kata para sahabat yang merawi hadis itu nampak bekas merah cekekan itu. Para sahabat udah pada marah itu, udah siap gebokin. Tapi gak ditahan namanya. Apa mau, kata Nabi? Ya, saya mau kamu adil dalam bagi ghanimah, atau riwayat lain bagi sedekah. Ya, Nabi enggak turutin marah, dia masuk ke dalam rumah, dia ambil lagi. Nah, ini apakah saya sudah buat baik sama? Ini baru adil ini. Muhammad, ini kamu sekarang baru adil.
Segitunya Bapak Ibu Nabi Muhammad. Kalau kita banyak pengikut, habis nyawa orang itu, ya kan? Kita instruksikan Abu. Gitu kan. Kita isyaratkan kan di belakang orang itu udah jauh pergi. Sini. Habis nyawa orang itu kan. Nah, ini Rasulullah, itu namanya the ethic of magnanimity, ya. Jadi seorang pemimpin jenderal kalau pendendam habis itu kopral-kopralnya itu. Nggak boleh ada dendam itu. Misalnya kepala dinas, kalau dendam sama bawahan kabit-kabitnya sebentar-bentar mutasi itu, sebentar-bentar mutasi. Jadi menjadi pemimpin itu nggak boleh ada sifat ini Bapak Ibu. Nggak boleh ada sifat ini jadi seorang pemimpin itu. Ya, jadi ngaruhnya apa kalau kita punya sifat itu? Takhirun muakhadatil musi. Kita sanggup menunda untuk membalas orang yang sudah buat jahat sama kita. Ila ayyubarida ghalilal madlum, sampai keadaannya mendingin, dendam yang dizalimi itu mereda, mendingin. Ghalil itu dendam atau dengki, ya. Maka ada kitab Imam Al-Ghazali itu judulnya Syifaul Ghalil, ya, itu salah satu kitab Imam Al-Ghazali, Syifaul Ghalil. Syifa itu penyembuh, Ghalil itu dendam atau dengki. Fayushalu alaihil afwa, sehingga ketika keadaannya mendingin mudah bagi dia memaafkan orang yang telah buat jahat sama dia, ya. Anil isaah, ya, terhadap orang yang telah berbuat jahat sama dia, anil isaah. Jadi Bapak Ibu, saya menarik sekali dalam kitab Syekh Fariduddin Al-Attar Tazkiratul Auliya, itu diceritakan Ibrahim itu, Nabiullah Ibrahim, ya, masa mudanya itu termasuk seorang nabi yang gaya dakwahnya itu, mohon maaf, agresif, agak ofensif, agresif, mohon maaf, cenderung provokatif, boleh kita bilang. Itu nyebut kitab Tazkiratul Auliya, dalam kitab Tazkiratul Auliya seperti itu. Jadi karena semangat sekali menegakkan ajaran agama tauhid, agama Allah, Nabiullah Ibrahim itu agresif Bapak Ibu, sering sekali agresif. Itu kan diceritakan dalam surah Anbiya, saking agresifnya Ibrahim itu semua berhala dihancurkan sama dia itu. Faja'alahum juzadan ila kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Dia punya pikiran, kalau saya hancurkan semuanya, yang besarnya tinggal, mungkin mereka nyadar. Ya. Ternyata bukannya simpatik yang didapatkan Ibrahim. Ya, dia diusir Bapak Ibu, diusir dari negeri Babilonia itu. Ya, Nabi Ibrahim tinggal di kampung namanya Urkasdin, atau ada juga ahli sejarah menyebutnya Urkildah. Urkasdin atau Urkildah itu satu kota besar di negeri Babilonia kuno. Babilonia itu sekarang di Irak. Irak bagian utara, Mosul itu dulu Babilonia sebutannya. Jadi marah kan Namrud pulang ke gerejanya atau ke rumah ibadahnya, berhala tuan-tuannya pada hancur semua. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Siapa yang sudah buat ini sama Tuhan kita, dia zalim. Ada saksi mata. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami dengar yang buat ini anak muda, masih muda dia, namanya Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala ayunan nasi la'allahum yashhadun. Bawa kemari Ibrahim, ya, supaya banyak orang lihat apa akibatnya orang yang berani lancang sama Tuhan kita. Qala anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Apakah kamu yang melakukan ini kepada Tuhan kami? Singkat cerita Bapak Ibu, murka Namrud, rakyat-rakyatnya murka. Akhirnya Nabi Ibrahim dicampakkan. Qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Campakkan dia ke dalam neraka atau api, selamatkan Tuhan kalian kalau kalian mau lakukan itu. Kalaulah Allah enggak lindungi Ibrahim dengan qul ya narukumi bardan wasalaman ala Ibrahim, mungkin sudah gosong Nabi Ibrahim di situ. Tapi diselamatkan. Akhirnya terusir dari kampung halamannya sendiri, terusir Nabi Ibrahim, ya, pergi ke Mesir, ya, hijrah ke Mesir. Sampai di Mesir, Allah ingin mengajarkan sesuatu kepada Ibrahim. Bagaimana cara mengajarinya? Allah ngajak, ya, dalam dialog imajiner terjadi dialog antara, dialog imajiner itu bahasa ilmiahnya, bahasa kita dalam kitab-kitab itu terjadi mukasyafah namanya, ya. Terjadi alam mukasyafah. Nabi Ibrahim dalam mimpinya itu dibawa sama Allah lihat penduduk neraka, penduduk surga. Nah, setelah dilihatin penduduk neraka, Allah nanya sama Ibrahim, ya Ibrahim, ini ada penzina,
ada pemabuk, ada penjudi, ada pemakan riba. Kita apakan enaknya mereka ini? Jawab Nabiullah Ibrahim, ya Allah kita habisi saja. Kata Ibrahim, mereka hidup di dunia dengan rezekimu, dengan nyawa pemberianmu, tapi kemudian digunakan untuk durhaka kepadamu. Kita habisi aja. Dituruti sama Allah, dihabisi. Ya, tidak lama kemudian Nabi Ibrahim punya seorang putra setelah nikah dengan Hajar, punya anak namanya Ismail. Ismail baru gede, ABG, anak baru gede. Ada yang mengatakan usianya 9 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun. Diminta sembelih sama Allah. Pada kamu Ibrahim, sembelih anakmu. Mimpi pertama ditolak sama Ibrahim. Besoknya mimpi lagi Nabi Ibrahim, sembelih anakmu. Ya, ditolak lagi sama Ibrahim, sembelih. Nah, pada mimpi ketiga itu ada dialog sebenarnya. Ya Allah, kenapa anak saya? Kenapa bukan istri saya aja? Atau kenapa enggak jamaah saya? Itu mungkin lebih siap. Ini kan anak dinanti-nanti lama itu sama Ibrahim. Ismail itu kan lama dinanti-nanti anak, lahir anak sama Nabiullah Ibrahim. Tapi tiba-tiba diminta sembelih. Ya, maka dalam Al-Quran itu dikatakan inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara. Manam itu banyak tidur, ya bukan sekali tidur. Di dalam banyak kali tidur dia Ibrahim melihat dalam mimpinya dia menyembelih putranya Ismail yang kita peringati dengan Idul Kurban, kita sembelih kurban itu. Nah, jawab Allah, Ibrahim, kamu ingat enggak dulu ketika saya minta saran kepadamu apa yang akan kita lakukan dengan pendosa-pendosa itu? Kamu nggak tahu pendosa-pendosa itu ya hambaku juga. Hambaku itu ciptaanku, makhlukku. Tapi kamu dengan mudahnya, dengan lancangnya mengatakan habisi saja mereka semua, azab mereka semua. Sekarang saya juga minta yang sama anakmu itu. Habisi anakmu, sembelih anakmu. Nabi Ibrahim dikasih ajaran gitu sama Allah dengan berat hati sembelih. Tapi Allah kasih rahmat sama Ibrahim. Wa fadainahu bidzibhin adzim, diganti dengan hewan kurban yang besar. Kemudian setelah itu Bapak Ibu diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran karakter Ibrahim berubah. Inna Ibrahima lahalimun awwahun munib. Ibrahim itu menjadi orang yang sangat halim, ya, mudah memaafkan orang. Saking mudahnya memaafkan orang, nanti Ibrahim itu kan punya keponakan Nabi Lut. Ya, Nabi Lut itu putranya Haran. Haran itu adiknya Ibrahim. Sama-sama anak Azar. Azar punya 2 orang anak. Pertama Haran, kedua Ibrahim. Ya, Haran ini punya anak Lut dari Nabi. Semasa hidupnya dengan Ibrahim. Datangkan malaikat itu ingin kasih tahu berita. Sarah akan punya anak nggak lama lagi. Cuman dikasih berita kabar berikutnya. Kami akan binasakan kota Lut. Nabi Ibrahim bilang, jangan ya Allah, jangan. Biarkan, kasihan mereka. Itu pengaruh sifat halim setelah diajarin sama Allah gitu. Jadi ketika Allah mengutus malaikat mau binasakan kota Lut, malaikat ini kasih tahu dulu sama Ibrahim, kami diutus sama Allah pertama kasih tahu Sarah itu akan punya anak, lahir Ishak, kan gitu. Kemudian kami ditugasi sama Allah untuk menghancuri kota Lut, ya kaum Sodom. Ibrahim langsung ngomong, jangan ya Allah, kasihan mereka, kasihan mereka. Ya, tapi Allah bilang, ya Ibrahim a'rid an hadza innahu qad jaa amru rabbik wa innahum atihim adzabun ghairu mardud. Ibrahim a'rid an hadza, paling kamu, ini bukan urusanmu. Kalau sekarang udah urusan saya, kata Allah. A'rid an hadza. Jadi Bapak Ibu, Nabi Ibrahim setelah dikasih pelajaran seperti itu, Allah nyebut inna Ibrahima lahalimun awwahun munib. Jadi Ibrahim itu seorang halim, mudah sekali memaafkan kesalahan orang. Awwahun itu berbelas kasihan, munib senangnya taubat kepada Allah. Itu. Jadi benar Bapak Ibu, orang yang dalam dakwahnya itu senang maki orang, senang hujat orang, senang laknat orang, yang ada rahmat sedikit pun dia nggak akan mendapatkan simpati banyak orang. Ya, orang kesal sama dia. Nah, apa itu tengku hujat kata dia. Ahli hujat, ahli maki itu kan. Ahli bid'ah. Padahal maksud dia membid'ahkan orang, akhirnya kena sendiri ahlul bid'ah. Karena kalau dengar ceramah dia bid'ah, khurafat, syirik, itu aja yang keluar. Kayak nggak ada lain inti ajaran agama Islam ini.
Nah, ini bagaimana kemudian halim itu juga kita miliki. Kita baca sedikit lagi. Wa asaru ra'fati al-ihsanul kamili wal in'ami syamili. Jadi asaru ra'fah itu belas kasih. Ya. Ada firman Allah dalam konteks zina itu, wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Kan kata Allah, azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Jadi penzina laki-laki dan perempuan cambuk dia sebanyak 100 kali. Kemudian kata Allah, wala ta'khudhukum bihima ra'fatun. Jangan punya kalian rasa belas kasih sayang kepada orang yang dihukum seperti itu. Itu ra'fah. Ya, ra'fatu asaru ra'fati al-ihsanil kami wal in'ami syamili. Ya, kita bisa berbuat baik dengan sempurna kepada orang. Wal in'am asyamil, mampu memberikan nikmat yang sempurna, yang komprehensif kepada orang lain. Wa asaru sakhai badlul amwali wal manafi fi jami'i anwa'il qurbati. Dan pengaruh daripada sakha, dermawan, badlul amwal, ya, dia akan mengorbankan banyak hartanya untuk kepentingan Allah. Ya, wal manafi, manfaat-manfaat yang ada di dirinya untuk kepentingan Allah, fi jami'i anwa'il qurbati, dalam semua dimensi perbuatan taat kepada Allah. Itu ada ayat, katakan Muhammad, kul la attakhidhu ajra illa man syaa'a ayyattakhidha ilaihi sabila. Nah, katakan Muhammad kepada mereka dalam dakwah ini, saya enggak ngutip upah kecuali jika mereka mau mencari jalan mendekatkan diri mereka dengan harta yang mereka miliki kepada Allah. Maka banyak para sahabat itu juga mewarisi sifat sakha'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebut dalam hadis Bukhari itu, kana Rasulullah ajwadun nas wa kana ajwaduhu fi Ramadan. Ya, jadi Rasulullah itu manusia yang paling dermawan, dan paling dermawannya Rasulullah ketika masuk bulan suci Ramadan. Wa kana Rasulullah ajwadu min rihil mursalah, disebut di sini. Rasulullah itu lebih dermawan daripada angin yang bertiup sepoi-sepoi. Angin itu kalau dia berhembus kan dia enggak peduli orang. Siapapun dia kan. Orang baik kah, orang jahat kah, itu dia kasih semua bagiannya. Itu kalau angin. Ini kata hadis itu, Rasulullah lebih dermawan daripada angin ini. Pernah misalnya angin milih, ini orang kulitnya hitam, nggak dapat lah, jatahnya dikit aja. Atau ini orangnya kaya, anginnya banyak, ini orang miskin, dikit aja lah. Nggak pernah. Sama semua, nggak diskriminatif. Angin aja nggak diskriminatif. Maka Rasulullah dalam memberi itu nggak pernah diskriminatif. Kalau kita mungkin Bapak Ibu umat akhir zaman ini dalam memberi itu seleksi iman dulu. Ini kamu sholat nggak? Kalau sholat ya saya kasih. Itu kan namanya memberi dengan kriteria seleksi iman. Kalau nggak sholat saya nggak bantu. Kalau Rasulullah mana seperti itu? Orang sholat, orang nggak sholat dibantu semua sama Rasulullah. Kita nggak sanggup seperti itu, berat itu urusannya. Nah, itu namanya sakha. Maka ada cerita suatu hari Bapak Ibu, Rasulullah diminta, ya Rasulullah, ja'al a'rabi ila Rasulullah fatalabahu syai'an. Ada seorang Arab Badui datang kepada Rasul, minta sesuatu kepada Rasul, dikasih sama Rasul. Tapi ya Rasulullah memberi itu ada batas, karena Nabi bukan orang kaya. Jadi kalau memberi itu tentu sesuai dengan apa yang beliau miliki. Kemudian orang ini berkata, ya Muhammad, lam tabiruni syai'an, kamu belum berbuat baik sama sekali dengan saya. Dia nggak puas seperti itu. Nabi Muhammad masuk lagi ke dalam rumahnya, bawa sekarung gandum, kasih. Nah ini, nanya Nabi Muhammad, apa saya sudah buat baik sama kamu? Ya, ini baru buat baik sama kamu. Tapi Nabi Muhammad bilang gini, tolong kamu ceritakan saya udah berbuat baik ini kepada para sahabat saya. Karena orang ini ngomong seperti tadi di depan para sahabat Nabi. Kalau nggak diceritakan balik Bapak Ibu, Nabi khawatir orang ini akan diapa-apain sama sahabat. Sampai sedetail itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kan nggak mau, dan nanti habisi aja di belakang. Nah, ini sakha namanya itu ya. Ya, wa asaru sajaati, dan adapun pengaruh daripada keberanian, daful a'da, kita mampu melindungi diri kita dari musuh, daful a'da'i anin nufus wal amwal,
mampu mencegah musuh untuk menjangkau jiwa kita, merebut nyawa kita atau harta kita, wal hurmi wal atfal, dan orang-orang yang menjadi mahram kita, wal atfal, dan anak-anak kita. Jadi itu sifat-sifat yang penting, yang baik. Wa asarul haya'i al kafu an kulli kabihin, dan pengaruh daripada malu kita tercegah, ya, an kulli kabihin, dari setiap perbuatan yang tidak baik gara-gara punya rasa malu tadi. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sifat-sifat ini awalnya anugerah. Ada orang yang lahir memang bawaan lahirnya seperti itu, sudah seperti itu, dia anugerah dia. Tapi kita yang tidak punya sifat-sifat ini setelah dewasa, dalam ilmu tasawuf kita bisa melatih diri. Kita bisa melatih diri kita agar juga punya sifat-sifat yang model seperti ini. Sekarang itu banyak pernyataan yang menyesatkan Bapak Ibu. Ada orang mengatakan gini, apa sih gunanya kita melatih diri buat baik? Orang aja nggak buat baik sama kita. Itu pernyataan sesat, menyesatkan ini. Kan banyak di tengah masyarakat, ngapain saya buat baik sama orang? Orang aja nggak pernah buat baik sama saya. Itu pernyataan menyesatkan. Karena menurut Al-Quran, kalau kita buat baik, sebenarnya kita buat baik untuk diri kita sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Itu kata Al-Quran. Ini coba contoh sederhana, ghibah contohnya ya. Ghibah itu Bapak Ibu, atau fitnah atau provokasi, namimah dan seterusnya. Kalau kita lakukan, itu bukannya menghasilkan keuntungan bagi kita. Kita mentransfer pahala kita itu kepada orang yang kita ghibahin itu. Kan itu kata Rasulullah, atadruna manil muflis? Tahu nggak kalian siapa yang bangkrut? Tanya Rasulullah kepada para sahabat. Sahabat itu jawab, al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Yang namanya orang bangkrut di tengah-tengah kami itu orang yang enggak punya dirham, enggak punya harta, enggak punya perhiasan. Nah, ini sahabat masih dipengaruhi dengan paham kapitalis. Kata Rasulullah kemudian, oh bukan itu bangkrut. Al-muflis min ummati, kalangan yang bangkrut dari umatku. Mayatiya yaumal qiyamah bisolatin wa zakatin wa saumin. Orang yang nanti datang di hari kiamat banyak rakaat salatnya, ya, banyak puasanya, banyak zakatnya. Wa qad ya'ti qad kadzafa hadza, tapi juga dia sering fitnah orang ini. Ya, qad kadzafa hadza wa safaqa hadza wa daraba hadza, sering mukul orang, sering maki orang. Ya, fayu'ta min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, diberikan semua kebaikannya kepada orang yang dia fitnah, kepada orang yang dia provokasi, kepada orang yang dia jahati. Fa in funiyat hasanatuhu, ketika habis semua amal baik dia, maka giliran dosa-dosa orang yang dia fitnah itu diberikan kepada dia. Wa turiha ilan nar. Nah, kalau itu terjadi, dia akan masuk ke dalam api neraka, kata Rasulullah. Jadi Bapak Ibu, kita punya sifat baik ini melatih diri kita, keuntungannya buat diri kita sendiri juga. In ahsantum di anfusikum wa in asatum falaha. Jadi kalau kita buat baik untuk diri kita, kalau kita buat jahat, diri kita sendiri yang rugi gitu. Rugi kita, orang nggak senang teman dengan kita dan seterusnya. Jadi sifat-sifat ini awalnya bawaan lahir, tapi bagi kita yang nggak punya sifat-sifat itu, ada yang namanya riyadatun nafsiyah, ada latihan diri, latihan jiwa. Latihan di sini bukan jogging, bukan jogging 3 kali keliling lapangan nesu, ya, bukan goes tiap pagi Sabtu dan subuh Minggu, bukan itu latihan di sini. Latihan di sini pertama ada 3, qalbun salim. Ini Bapak Ibu bisa dapat dalam kitab Tasbitul Fuad karangan Said Abdullah Al-Haddad. Beliau mengatakan qalbun salim itu hanya bisa diperoleh dengan 3. Yang pertama, qiraatul Quran ma'a tadabburi ayatihi. Jadi baca Al-Quran tapi pakai tadabbur. Baca Al-Quran saja nggak ada tadabbur, itu run off maknanya. Baca banyak tapi nggak tertahan maknanya. Sudah baca hilang, itu namanya run off. Baca hilang, ngambang lagi, nggak tahu apa yang dia baca. Ya, maka baca Al-Quran dengan tadabbur ayat-ayatnya. Yang kedua, adzikru ma'al hudur wal adab. Zikir sama Allah tapi hadir hati.
Zikirnya bukan dengan lisan, tapi dengan hati. Kalau boleh saya sarankan, saya ada nulis ada di infoaceh.net itu. Saya ada nulis tafsir Al-Fatihah. Bapak Ibu boleh buka tafsir Al-Fatihah ayat berapa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat 5. Nanti Bapak Ibu buka di situ. Ada cerita yang saya elaborasikan dari berbagai kitab. Bagaimana zikir itu sebenarnya dengan hati, ya bukan nyebut dengan lisan. Nyebut dengan lisan banyak, hati tidak pernah zikir, sama aja bohong itu. Jadi utamanya adalah hati. Tadi Rasulullah itu dakwah nggak pakai lihat konteks, nggak pakai lihat baca Al-Quran. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Maka Jumat kemarin di masjid ini ada dikasih teks sama Pak Wali Kota, ada tentang COVID-19. Jadi Bapak Ibu, suatu ajaran agama yang disampaikan dengan teks itu enggak terjadi komunikatif dua arah antara pemberi nasihat dengan orang yang menerima nasihat, maka nasihatnya itu tertolak. Karena kata Rasulullah itu sebaik-baiknya orang yang kalau kita tatapi bola matanya itu mengingatkan kita kepada Allah, itu sebaik-baiknya orang. Ya, ada suatu hari Rasulullah nanya kepada sahabat, ala unabbiukum bi khiyarikum, mau enggak saya kasih tahu kalian siapa di antara kalian yang paling baik? Bala ya Rasulullah, kata para sahabat. Kemudian Rasulullah berkata, alladzina idza ru'u dzukirallahu azza wa jalla, orang yang kalau kalian tatapi dia membuat kalian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengar dia ngomong, karena ngomong ini Bapak Ibu boleh jadi pelintar-pelintir. Dan itu kata Allah sendiri, wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Banyak sekali di dunia ini manusia yang membuat omongannya buat kamu takjub. Bahkan wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi, dia mempersaksikan Allah atas apa yang dia ucapkan, padahal itu bohong semuanya, kata Allah. Itu ucapan manusia tidak bisa dipercaya. Maka dalam pepatah Melayu itu yang namanya lisan itu pinter silat dia, pinter ngelak, pinter silat macem lah. Tapi orang yang soleh itu kalau kita tatapi mata dia membuat kita ingat kepada Allah. Nah coba Bapak Ibu bayangkan khutbah Jumat yang inti utamanya memberi nasihat, kemudian orang itu khotibnya baca teks, nggak ada tatapan dengan jadi gimana nasihat itu tertransfer dengan baik kepada jamaah? Nggak akan mungkin itu. Ya baik. Jadi seperti itu Bapak Ibu, ada latihannya. Tadi yang kedua zikir ma'al adabi wal khusyu wal khudur, ya. Zikir tapi ada adab. Jangan pula Bapak Ibu zikir tapi baju nggak pakai. Zikir kan kapan aja boleh ya, sambil tidur pun boleh, itu berbaring ya. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, kata Allah. Qiyaman sambil berdiri, sambil jalan-jalan jogging pagi, boleh zikir. Ya, wa qu'udan duduk, wa ala junubihim berbaring boleh, tapi adabnya dijaga, auratnya ditutup, ya wuduknya ada itu ya, sehingga ada hadir dalam hati kita itu. Yang terakhir qiyamul lail, ya salat malam. Bapak Ibu tidak pernah salat malam, ya, gimana kemudian bisa punya qalbun salim? Karena yang menyelamatkan kita kelak di hari kiamat itu kan qalbun salim itu. Wala tukhzini yauma yub'atsun, doanya Ibrahim itu ya. Ya Allah, jangan Engkau siksa kami di hari kebangkitan. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari itu tidak ada manfaat. Kami punya banyak harta, punya banyak anak, jadi tidak punya manfaat sama sekali. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali yang mendatangi Allah dengan hati yang salim. Maka Bapak Ibu untuk melatih itu 3 tadi ya, caranya 3 tadi. Bapak Ibu latih banyak zikir, ya, kemudian banyak baca Al-Quran, ya, kemudian rajin-rajinlah bangun sholat malam, walaupun sedikit sebentar aja itu boleh. Faqra'u ma tayassara minal Quran berlaku dalam sholat tahajud menurut mazhab mayoritas ulama dan mazhab Syafi'i. Bapak Ibu ngantuk sekali, banyak kerjaan, tidur telat jam 2, yang penting bangunlah tahajud, tidur sebentar bangun. Wah capek Ustaz, panjang-panjang bacaan, enggak usah panjang-panjang. Baca rakaat pertama alhamdulillahirabbil alamin, langsung ruku, boleh, sah itu dalam tahajud. Rakaat kedua ar-rahmanir rahim,
langsung ruku lagi. Rukunya baca subhana rabbiyal azim. Cukup itu aja. Atau bahkan dalam mazhab Syafi'i, bacaan ruku doa subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, sujud atau rabbana walakal hamdu itu sunnah. Yang rukunnya apa? Rukunya, sujudnya, i'tidalnya, itu yang rukunnya. Boleh dilewatkan. Yang penting tahajud jangan tinggal, seperti itu. Tujuan Allah buat ringan itu apa? Supaya tahajud jangan ringan, jangan pernah tinggal. Itu kan tujuannya. Seperti itu. Baik, semoga ada manfaatnya apa yang kita sampaikan di subuh yang berbahagia ini. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata dan kesalahan sikap. Selamat Hari Raya Idul Adha. Insyaallah Sabtu atau Minggu depan kita libur aja Ustaz ya, karena masih hari tasyrik. Sekaligus saya umumkan bagi Bapak Ibu yang ikut pengajian saya, kita libur mulai hari Kamis. Jadi pengajian di Masjid Oman itu kita libur Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur. Hari Senin juga libur. Baru mulai hari Selasa. Hari Selasa itu pengajian subuhnya di masjid di Musala Nurul Ikhlas Kampung Imasin Kayadang, dan malamnya itu di Masjid An-Nur TVRI Kampung Gugajah. Itu baru kita mulai balik pengajian. Jadi terakhir penutup pengajian di Masjid Riyadus Solihin atau Baitus Solihin ya, Masjid Ulai Garing, hari Rabu malam Kamis. Di situ nanti insyaallah pengajian terakhir sebelum hari raya Idul Adha. Semoga apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.